Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kajian kitab Kasyful Ghummah, menyingkap tabir kegalauan, masih di bab 3 tentang luasnya pintu-pintu kebaikan. Di sini di hadis yang ke-13, berbuat baik merupakan keharusan bagi setiap muslim. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Nabi Abi Dzar. Abi Dzar adalah tokoh pelopor kesederhanaan yang mana beliau sangat gigih membela Kangjeng Nabi. Beliau sangat gigih membela agama Islam. Terkenal dengan keteguhan hatinya dan semangatnya dalam berjuang membela agama Islam. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa min nafsi ibni adama illa wa alaihi sadaqatun fi kulli yaumin tatlu'u fihi syams. Tidaklah pada diri anak cucu Adam di setiap harinya melainkan hendaknya ia bersedekah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita di setiap harinya ketika kita bangun dari tidur kita, ketika matahari mulai bersinar, maka disitulah kita sebagai anak cucu Adam, umatnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW, untuk memanfaatkan segala apa yang kita punya untuk bersedekah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qila ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata Abi Dzar, min aina lana shadaqatun natasaddaqu biha, dari mana kami memperoleh uang untuk bersedekah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, faqala inna abwabal khairi lakasirah. Sesungguhnya pintu-pintu kebaikan itu berbagai macam, banyak sekali ragam-ragamnya. At-tasbihu, bacaan tasbih, subhanallah. Wa tahmidu, bacaan hamdalah, alhamdulillah. Wa tahlilu, dan kalimat la ilaha illallah. Tahlil itu pun termasuk sedekah. Jadi ketika kita bangun dari tidur kita, kita mengambil air wudhu, sholat subuh berjamaah di masjid, kita mengucapkan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, takbir, begitupun tahlil la ilaha illallah, itu adalah sedekah. Apalagi setelah ba'da sholat, kita dianjurkan untuk membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, la ilaha illallah 100 kali. Maka sebanyak apapun dosa kita, seperti buih di lautan, Allah akan mengampuni orang yang membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah setelah ba'da sholat. Ini ada orang ba'da sholat malah langsung pulang.
ba'da sholat anti zikir ya. Masih mending kalau yang zikirnya masih di dalam hati, tetap duduk. Ini ada beres sholat langsung keluar. Ini di sini Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita. Ternyata bacaan tasbih, tahmid, tahlil itu adalah sedekah. Wal amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar. Begitupun amar ma'ruf, menyeru kepada kebaikan, wa nahyu anil munkar, dan melarang kemungkaran, itu pun termasuk sedekah. Ketika kita amar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan dan melarang keburukan, itu pun termasuk sedekah. Wa tumitul adza anit thariq. Salah satunya juga adalah menyingkirkan rintangan dari tengah jalan. Hanya dengan kita menyingkirkan rintangan di tengah jalan, mungkin ada bambu, ada kayu menghalangi orang lewat, takutnya orang nanti terpleset atau kaget ketika naik motor, atau kita melihat ada paku di sana, paku payung, atau benda-benda yang bisa membuat orang lain terjadi keburukan di tengah jalan, itu termasuk sedekah. Selanjutnya, watusmi'ul asam. Kita berusaha memperdengarkan orang tuli. Kita berusaha menjelaskan kepada orang yang tuli. Mungkin dengan bahasa isyarat, itu pun sedekah. Wa tahdil a'ma. Menuntun orang yang buta, itu pun sedekah. Seumpama ada orang yang buta mau nyebrang jalan, ada orang yang buta yang lagi kesusahan, kita tuntun orang tersebut sampai dia ke tempat tujuan, ke tempat yang aman, itu adalah sedekah. Wa tadhullul mustadilla ala hajatihi. Begitupun kita menunjukkan orang terhadap kebutuhannya. Ada orang kesasar seumpama, atau nggak tahu alamat, nanyain alamat. Kita tanya, kebutuhannya mau kemana Pak? Oh, saya mau ke daerah ini. Kita tunjukkan, hanya dengan menunjukkan saja ke kanan atau belok kiri, lurus, itu adalah sedekah. Ya kalau di kampung sudah biasa ya. Tapi kadang-kadang kalau di kota besar, nanti belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan. Masya Allah. Kadang ada yang benar, kadang ada yang kadang-kadang malah bikin tambah sasar kita. Nah, ketika kita menunjukkan kepada kebaikan, kita jujur bahwa oh arahnya ke sana Pak. Lurus dulu, nanti ada belokan, nanti ada pertigaan. Seperti itu ya. Itu adalah sedekah. Watas'a syadda saqaika bikuwati rijlaika ma'al lahfanil musataghisi wa tahmilu syadda dira'aika bikuwati yadaika ma'ad dha'if. Perjalananmu dengan sekuat tenaga bersama orang yang tengah bingung mencari perlindungan. Usaha tanganmu menolong orang yang lemah. Ketika kita di tengah perjalanan bertemu dengan orang yang sedang kebingungan untuk mencari perlindungan dan kita lindungi. Kita melihat kemungkaran, ada orang kecopetan, ada orang yang butuh gandengan tangan kita untuk menyeberang jalan, untuk turun dari kendaraan umum, itu adalah sedekah.
Ketika kita melihat ada seorang perempuan, ibu-ibu, nenek-nenek, atau kakek-kakek berjalan membawa barang yang sangat berat, kita tolong sampai dia merasa senang, itu adalah pahalanya sedekah. Ini luar biasa. Menyenangkan hati orang lain itu sedekah. Selanjutnya, fahada kulluhu shadaqatun minka ala nafsika. Maka semua ini, kata Rasulullah SAW, merupakan sedekah darimu yang bermanfaat pada dirimu. Ragam macam-macam sedekah, dari mulai tasbih, tahmid, takbir, amar ma'ruf nahi mungkar, menyingkirkan rintangan yang menghalangi jalan, termasuk kita menolong orang, memberikan berita yang baik dan benar, menyenangkan hati orang lain, menolong dengan tangan, menolong dengan tenaga, menolong dengan uang, orang-orang yang sedang membutuhkan. Semua itu adalah sedekah darimu untuk dirimu sendiri. Aslinya kita ini sedang bersedekah kepada diri kita, karena kita tidak tahu dari amal yang manakah Allah suka dengan amal kita. Dan itulah nanti yang membuat Allah menurunkan rahmatnya kepada kita, bukan hanya di dunia ini, tapi mudah-mudahan sampai nanti di akhirat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal Allah wa huwa hasbuh. Orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang selalu merasa dilihat oleh Allah, melakukan kebaikan atas nama Allah, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, yaj'allahu makhraja, akan Allah keluarkan dari segala kebingungannya, dari segala masalah-masalahnya. Ketika kita sekarang punya problem apapun, setiap orang yang hidup pasti mempunyai masalah dan problem, maka jalan keluarnya adalah bertakwa kepada Allah, selalu melakukan kebaikan. Jangan dilihat kebaikan itu dari besarnya, tapi dari keikhlasannya walaupun sedikit. Jangan menunggu kebaikan yang besar, kalau yang kecil saja kita tidak bisa melakukannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal Allah fa huwa hasbuh. Dan orang yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan segala kebutuhannya. Mudah-mudahan hadis ini menjadikan motivasi kepada kita semua bahwa berbagai macam kebaikan dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lakukan. Dari mulai kita bangun dari tidur sampai kita kembali tidur lagi. Dari mulai kita dihidupkan oleh Allah di dunia ini sampai kita meninggal. Semoga selalu dihiasi dengan perbuatan-perbuatan baik. Kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, sebetulnya itu adalah kebaikan untuk kita sendiri. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, yakin orang lain akan berbuat baik kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.